Di Korea Selatan, negara yang dikenal dengan kemajuan teknologi dan ritme hidup yang cepat, terdapat satu kisah yang beredar pelan namun bertahan lama di antara penduduk kota Seoul. Kisah ini tidak pernah tertulis secara resmi dalam buku sejarah, tidak pula diajarkan di sekolah, tetapi hidup dari mulut ke mulut terutama di kalangan penghuni apartemen tua di distrik Gwangjin-gu. Mereka menyebutnya sebagai bisikan lorong tengah malam, sebuah urban legend yang berakar dari kejadian nyata pada akhir tahun 1990-an. Pada tahun 1997, Korea Selatan sedang berada dalam masa sulit akibat krisis ekonomi Asia. Banyak keluarga kehilangan pekerjaan, hutang meningkat, dan tekanan hidup memuncak. Di sebuah apartemen sederhana berlantai 10 di Gwangjin-gu, tinggal seorang wanita bernama Han Soo-yeon, ibu tunggal berusia awal 30-an. Bersama putranya yang masih berusia 6 tahun. Soo-yeon dikenal sebagai wanita pendiam. Ia jarang berbincang dengan tetangga dan selalu pulang larut malam setelah bekerja di sebuah pabrik tekstil. Suaminya meninggal setahun sebelumnya akibat kecelakaan kerja, meninggalkan beban finansial yang berat. Beberapa tetangga pernah mendengar suara pertengkaran dari unit apartemennya, namun tidak ada yang berani ikut campur. Di Korea, urusan keluarga adalah wilayah privat yang sering kali dibiarkan begitu saja. Suatu pagi musim dingin, seorang penghuni lantai bawah mencium bau tidak sedap dari lorong. Polisi dipanggil, dan pintu unit Soo-yeon didobrak. Di dalamnya ditemukan kenyataan yang mengguncang. Soo-yeon dan anaknya meninggal dunia. Penyebab kematian resmi adalah keracunan karbon monoksida akibat pemanas rusak. Kasus ini ditutup cepat sebagai kecelakaan tragis akibat kondisi ekonomi dan kelalaian teknis. Namun, beberapa detail kecil mengganggu para penghuni apartemen. Salah satunya adalah laporan penjaga malam, yang mengaku sering mendengar suara bisikan seorang wanita dari lorong lantai 7, tepat di depan unit Soo-yeon. Bahkan setelah kematiannya, beberapa minggu setelah kejadian itu, apartemen mulai mengalami hal-hal ganjil. Lampu lorong lantai 7 sering mati sendiri tepat pukul 02.17 dini hari. Lift berhenti lebih lama dari biasanya di lantai tersebut, meski tidak ada yang menekan tombol. Yang paling mengganggu adalah suara. Penghuni yang pulang larut malam mengaku mendengar suara seorang wanita berbisik pelan, seolah berbicara kepada anak kecil. Bisikan itu terdengar penuh penyesalan dan kesedihan. Kalimat yang paling sering terdengar adalah, "Ibu minta maaf, jangan dingin lagi." Beberapa orang menganggapnya hanya sugesti akibat cerita yang menyebar. Namun, satu demi satu penghuni mulai mengalami gangguan psikologis, mimpi buruk, rasa tertekan, bahkan halusinasi. Seorang mahasiswa yang menyewa unit di lantai 7 mengakhiri hidupnya setelah 3 bulan tinggal di sana. Dalam catatan terakhirnya, ia menulis bahwa ia tidak tahan mendengar tangisan anak setiap malam. Cerita ini menyebar luas dan perlahan berubah menjadi urban legend. Orang-orang percaya bahwa arwah Soo-yeon masih terjebak di lorong apartemen, menyesali keputusan dan penderitaannya, tidak mampu meninggalkan tempat terakhir ia hidup dalam keputusasaan. Puncak dari kisah ini terjadi pada tahun 2004, ketika sebuah tim dokumenter independen mencoba mengungkap kebenaran di balik urban legend tersebut. Mereka ingin membuktikan bahwa semua hanyalah mitos dan ketakutan kolektif. Pada malam pengambilan gambar terakhir, mereka memasang kamera dan perekam suara di lorong lantai 7. Sekitar pukul 02.17, suhu lorong turun drastis. Lampu berkedip, dan kamera menangkap bayangan samar di ujung lorong bentuk seorang wanita membungkuk, seperti menggendong anak. Perekam suara merekam sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Bukan sekadar bisikan, melainkan tangisan lirih bercampur kalimat pengakuan. "Aku terlalu lelah. Aku tidak minta tolong. Aku pikir semuanya akan selesai." Rekaman itu tidak pernah disiarkan secara resmi. Proyek dokumenter dibatalkan, dan 2 anggota tim mengundurkan diri dari dunia media. Namun salinan audio bocor ke internet,
memperkuat keyakinan masyarakat bahwa apa yang terjadi di Guangjin bukan sekadar legenda. Beberapa tahun kemudian, apartemen itu direnovasi dan diganti nama. Lantai 7 diubah menjadi ruang utilitas, tidak lagi dijadikan hunian. Sejak saat itu, laporan bisikan berkurang, seolah sesuatu akhirnya beristirahat atau dikubur bersama ingatan. Urban legend bisikan di lorong apartemen Guangjin bukan hanya kisah hantu atau cerita seram untuk menakuti. Di baliknya tersimpan refleksi mendalam tentang kesepian, tekanan sosial, dan keheningan yang mematikan. Kisah nyata Su Yeon mencerminkan realitas pahit yang dialami banyak orang bekerja keras dalam diam, menanggung beban sendirian, dan tidak pernah meminta bantuan karena takut dinilai lemah. Urban legend ini menjadi peringatan bahwa ketidakpedulian sosial dapat meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar kalian ya.